Oke, balik lagi nih Ki. Kita kali ini mau bahas anjing banget itu orang. Pokoknya balik kayak. Iya. Kalau nggak balik lagi berarti konten udah selesai. Iya. Justru kita datang lagi nih. Datang lagi. Iya, kalau balik kita gak di sini. Iya juga. Iya. Apa ya? Oke, kita datang lagi di konten Ki Geni Seketi Official. Nah, Itu bener ya? bener. Oke. Gitu ya. Tapi kayaknya bosen deh lama-lama kalau di studio terus, Fer. Sekali-sekali kita penelusuran gitu, rumah angker apa gitu. Waduh, Ya kan? angker lagi. Emang Apa kayaknya udah ini ya. Udah mulai sepi ya yang gitu-gituan ya. karena nggak ada apa ya? Gak Gak ada hantunya yang ketangkep. Gitu. Nggak, sekarang tuh hantu-hantu tuh kayak nggak punya harga diri. Oh iya, dipukulin panci. Dipukulin ya kan, palanya ditendang. Jadi kayak apa ya, agak kurang aja. Tapi kalau misalkan yang nongolnya agak menantang gitu, kayak Dede ya kan, tiba-tiba nongol. Oh iya. Tapi bukan Dede Sunandar kan? Bukan. Ini siapa sih nama dia? Dede Gagap. Dede Gagap. Nah, cerita-cerita rumah kosong nih, Fer. Ini kan banyak banget nih di Jakarta, di Jabodetabek sendiri. Ya. Itu rumah-rumah kosong yang memang dinyatakan angker. Iya, baik banget. Zaman dulu pernah ini gak sih Ki? Apa? Pasti pernah denger lah ya. Rumah hantu Pondok Indah. Oh iya. Wah, itu dari tahun kapan tuh? Udah laku. Udah laku ya? Udah direnov dan udah Iya. kayaknya udah bagus lah ya. Udah layak. Nah, dulu kan itu lama banget. Wah. Nggak bisa begitu ya. Mantap. Tapi dulu kan itu lama banget Ki prosesnya Ki, untuk sampai bisa terjual gitu kan. Terus orang juga mikir kan kayak, nih gue beli nanti gue jadiin apa ya? Betul. Ganggu nggak ya? Ganggu nggak ya, ya kan? Iya. Nah itu kan dengar-dengar katanya itu bekas pembunuhan atau apa sih? Kalau itu kayak ada bekas pembunuhan. Ada bekas pembunuhan bunuh ya? diri apa gimana gitu. Gua sih nggak tahu ya, karena waktu itu masih tinggal di kampung. Oh, masih di kampung. Masih di kampung. Masih jadi orang udik. Kebetulan kampung gua di ini New York. New York. Mana ada. Nah, ini ngomong rumah hantu nih Ki. Nah, kan kayak banyak rumah-rumah yang bekas pembunuhan itu kan sering banget nih kayak orang sulit untuk dijual, terutama dari apa ya, kayak horor lah segala macam lah, ketakutan itu tuh kayak nih nanti yang mati di sini nih jadi setan nih, gini ganggu nih penghuni ya kan? Barunya gitu. Iya, nah kalau itu dari sudut pandang Ki Geni sendiri nih perasaan dia panggil mbah apa ya. Gue jadi Ki Geni terlalu formal. Okay. Nah, ini kalau dari sudut pandang Bayo sendiri nih sebagai paranormal nih gimana nih, Bro? Nah, jadi kalau dari sudut pandang paranormal sendiri, rumah bekas pembunuhan menyimpan energi negatif yang kuat. Oke. Nah, peristiwa tragis seperti kematian yang tiba-tiba ataupun dari kekerasan itu meninggalkan jejak energi emosional yang sangat intens. Nah, energi ini tidak hanya mempengaruhi suasana di dalam rumah itu sendiri, tetapi juga dapat mengganggu kesejahteraan spiritual dan emosional orang yang berada di sana nanti. Nah, paranormal percaya bahwa energi dari rasa takut, kesedihan, ataupun kemarahan yang tersimpan di dinding-dinding rumah bisa bertahan lama dan mempengaruhi calon pembelinya nanti ataupun yang menyewa tempat ini tersebut. Nah, mereka mungkin merasa tidak nyaman, cemas, atau mengalami gangguan psikis. Itu yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun secara rasional mereka mungkin tidak menyadari sejarah rumah itu tadi sebelumnya apa gitu. Iya. Nah, selain itu, dalam beberapa kasus, roh atau energi dari orang yang meninggal secara tragis di rumah tersebut itu masih bisa terikat di lokasi tersebut, membuat properti itu berasa kayak horor berhantu gitu. Iya, aura negatif lah ya. Nah, ini menciptakan hambatan tambahan bagi penjualannya nanti, karena kebanyakan orang enggan membeli properti yang terkait dengan peristiwa kematian atau hal-hal supranatural lah. Makanya sebenarnya dengan konten-konten kreator yang banyak mendatangi rumah hantu itu ngebuat rumah itu semakin susah untuk dijual. Iya, bener ataupun sih. Untuk disewakan. Iya, bener. Kerugiannya di situ aja. Setuju sih. Nah, ada peran khusus nggak sih Ki, untuk paranormal nih dalam membersihkan energi negatif dari rumah bekas pembunuhan itu sendiri tuh? Jadi kalau paranormal itu biasanya menggunakan berbagai metode spiritual untuk pembersihan energi negatif yang ada di rumah berhantu ini.
bisa mulai dari mendeteksi dulu keberadaan jin ataupun yang penunggu di sana. Terus nanti diadakan sebuah acara ritual untuk pembersihan ataupun peruatan dari energi negatif. Terus juga banyak kalau kita ya biasanya pakai ini juga ada pakai alat detektor ghost detector. Nah, jadi menggunakan ritual juga, pakai itu juga yang akhirnya untuk memvalid hasilnya tadi. Begitu sebelum dibersihkan seperti apa, setelah dibersihkan hasilnya seperti apa. Before afternya ya. Terus juga dilakukan sebuah ritual-ritual yang menggunakan berbagai metode di sini sesuai dengan kebutuhannya. Bisa dengan mungkin ritual pakai acara adat, bisa dengan pakai mungkin dicampurkan dengan ruqyah rumah, ataupun nantinya dipasangkan perisai ataupun proteksi untuk si rumah ini agar tidak didatengin dari makhluk yang mengganggu tadi. Berarti itu mengusir secara total atau nantinya akan ada treatment lagi atau nantinya akan ada penunggu baru tuh atau sudah dipagari lah. Biasanya langsung kita pagarin kalau memang sudah diminta untuk ini dijual nih. Itu pasti kita melakukan sebuah pembersihan yang memang benar-benar total dan nantinya itu akan ada treatment khusus yang bakal kita kasih tahu sebelum ini laku terjual harus melakukan apa gitu loh. Nah, dari tanggapan Gigi ini sendiri nih, rumah berhantu itu mempengaruhi harga jual properti, benar gak sih? Kalau untuk di daerah modern sendiri itu sebenarnya enggak ya. Tetap aja melihatnya NJOP. Tetapi walaupun kita melihat ke sana itu ada juga orang yang malas akhirnya tidak jadi membeli. Itu bisa menjadi satu penghambat besar di mana apa yang kita mau jual ini nggak laku-laku. Terhambat ya. Karena kelamaan juga makhluk itu ada di rumah kosong ini, itu membuat mereka nyaman dan mereka kuat. Jadi begitu orang baru mau masuk, terus udah kepental ya sama auranya. Nggak enak, nggak nyaman, pengap. Terus pasti ada rasa mual, pusing, masuk angin berarti. Minum angin. Jadi emang stigma kayak rumah berhantu itu memiliki stigma yang signifikan dari kalangan masyarakat umum maupun dari pasar properti sendiri. Makanya butuhnya Ghostbuster tadi itulah untuk membersihkan dulu. Terus ada peran spiritual juga untuk membukakan aura rumah tersebut agar orang yang datang ingin membeli itu kayak tertarik. Bahkan begitu mereka tertarik, mereka itu sudah punya imajinasi, wah rumah ini kayaknya gue sebelah sini bakal buat ini nih. Jadinya lebih punya visioner yang kayak ini propertinya nih gue harus kayak gini nih. Gue tertarik banget nih sama lokasinya nih. Wah di sebelah sini gue bakal buatin yang kayak gini gitu. Dan mereka tuh masuk seperti tergendam lah, bisa dibilang seperti itu. Nah kalau dari Kiki ini sendiri nih, ada metode khusus gak sih ini untuk maksudnya yang digunakan untuk membersihkan rumah berhantu tuh, metodenya apa Ki? Nah jadi kalau untuk metode sendiri untuk pembersihan rumah itu kita bakal balik lagi pembersihan secara nyatanya dulu. Karena apa? Karena yang kita ketahui makanan dari bangsa jin itu kotoran, darah dan tulang. Jadi kotor, lembab itu tempat mereka bersarang. Paling PW buat mereka. Betul sekali. Yang akhirnya kita menyarankan kepada si pemilik rumah untuk membersihkan dulu, melayakkan dulu tempatnya. Kalau itu sudah layak tetapi itu belum laku-laku juga, berarti dari aura rumah ini sendiri yang memang mengganggu ataupun menghambat dari penjualannya. Itu benar. Sama kayak rumah yang ditempatin pun bisa seperti itu. Karena jorok ya? Iya, bisa karena jorok ataupun di rumah itu sering berantem, sering ribut, sering apa yang akhirnya aura rumah itu sendiri tertutup. Iya. Nah, ataupun memang ada kejadian-kejadian yang memang dulunya ada pembunuhan, gantung diri atau apa, yang energi negatif ini masih melekat di sana. Yang akhirnya rumah ini susah untuk dijual ataupun untuk disewakan. Karena mungkin kayak semakin lama juga ya, kayak ada isu-isu seperti itu, terus orang takut ya kan. Semakin lama nggak keurus, yang ngurus pun takut juga.
Sama kayak rumah yang kita tempatin sendiri itu kalau 3 hari kosong, itu biasanya pasti udah ada penghuni-penghuni yang ibaratnya dari makhluk astral itu yang menempati. Oh gitu ya. Iya, makanya kalau di kamar mandi gua tuh selalu lampu pasti selalu nyala. Oh iya. Karena itu tempat lembab, tempatnya Lembab, bersarang kotor, mereka, bener, maka bener. selalu diterangin. Diterangin bener-bener. Sama di rumah juga gitu. Soalnya kontaknya gak ada. Oh gitu, langsung nyambung. Gak ada. Jadi nyala terus kamar mandinya. Lucu. Bisa gitu ya. Naikin gaji dia bulan ini. Bagus. Nah, minum dulu. Takutnya seret. Itu yang ditunggu. Nah, Ki gini sendiri ini bisa ngebedain sih, ada tanda-tanda atau apa ya, cara mengidentifikasi sebuah rumah nih. Kalau misalkan rumah itu tuh berhantu atau mempunyai aura-aura yang negatif nih. Oke. Nah, jadi kalau dari gua sendiri dari dulu kan memang kalau untuk orang kena sihir atau apa gitu kan, ataupun rumah ini ada serangan sihirnya atau pernah ada eksistensi dari makhluk-makhluk astral ini sering gerakin barang atau nampakin sosoknya. Sosok, ya. Nah, itu biasanya kita pakai yang simple ya. Yang paling simple ya. Simple banget ataupun ini darurat ya. Itu bisa taruh kopi. Taruh kopi hitam di gelas yang bening seperti ini. Nanti tandain nih. Kalau perubahan turun nyusut dengan cepat. Dan itu dalam waktu yang cepat dan dia menyusut, berarti ada sosok-sosok yang memang ini penghuni lah ya, penghuni yang makhluk mengganggu, astral ya. Ya dari yang lain itu mungkin ada juga dengan cara-cara lain, bisa panggil anak IndiHome atau apa, internet. Iya. Ataupun ada rasa-rasa yang memang kayak kita baru masuk nih ke rumah berhantu ini, terus bulu kuduk langsung naik merinding. Hawanya beda ya. Terus pengap, bisa dibilang kayak kita nggak nyaman. Iya sih. Terus kalau di sana itu bisa dibilang itu gimana ya? Ada kayak sekelebat-sekelebatan yang lewat gitu. Itu tanda-tandanya sih. Berarti orang awam pun bisa ngerasain nih Ki ya. Bisa. Gak cuman paranormalnya aja ya. Apalagi kalau memang rumah itu di daerah yang memang strategis. Dia udah jual dengan harga murah tapi nggak laku. Oh, itu berarti ada faktor lain tuh. Pasti ada faktor lain. Kenapa rumah ini nggak laku? Banyak orang bilang katanya rumah nggak laku itu biasanya tusuk sate. Gitu, ini apa? Bagus nih. Pertanyaan nih, yang dimaksud dengan energi kutukan Ki pada properti itu ada apa enggak sih? Itu mempengaruhi penghuni atau cuman di propertinya aja? Jadi ada tuh kedua-duanya bisa masuk. Bisa masuk dari penghuninya, bisa menyebabkan untuk properti ini bisa dibilang terkutuk ataupun susah bakal dijual ataupun bakal membawa energi jelek kalau untuk siapapun yang menempatinya. Itu bisa dibilang dari kedua-duanya. Jadi makanya kalau orang zaman dulu itu setiap menempati ataupun membangun itu pasti ada selamatan, upacara-upacara adat, gitu kan, doa-doa itu untuk blessing atau kayak meminta izin lah ya, secara langsung ya. Apa sih? Memberi berkah. Oh iya, agar rumah ini membawa berkah. Masuk, pintar juga ya Bapak ini. Juga, ya. Siapa namanya? Iwan. Oh Iwan. Dia nyebut sendiri. Jadi dari faktor keduanya ini bisa membuat rumah ini ke depannya seperti apa. Makanya butuhnya kita keseimbangan tadi antara pembersihan. Makanya kalau dalam Muslim itu Islam itu ada namanya ruqyah rumah. Oh iya. Nah, itu satu udah ditempatin. Sama sebelum kita mau jual properti pun gitu juga, ada pembersihan dulu, ruatan dulu ataupun sungkeman selamatan. Kayak kita izin dulu lah sama penguasanya atau apanya untuk pergi dulu. Ini mau ditempatin, mau dijual, mau apa. Nah, dengan cara supranatural berbeda lagi. Kita akan melakukan sebuah prosesi ritual di mana si penghuni ini akan kita pindahkan. Oh, dipindahkan. Jadi dengan cara negosiasi. Pindahkan ke tempatnya?
ke tempatnya biasanya kita ya apa ada macam-macam lah ya. ada tempat khusus lah. Ada tempat khusus ya. Itu Oke. rahasia. Rahasia. Ya, Kalau pengen tahu tanya langsung ke sini. boleh. Makanya ada beberapa properti yang memang susah itu kita harus selidikin dulu. Oke. Energinya dari apa? Apakah memang ada dari pembunuhan dulunya ataupun gantung diri. Nah, kedua ini apalagi ada kebanyakan yang pernah ku temuin itu banyak yang bekas-bekas ada aborsi ataupun ini. Oh iya. Oke. Jadi properti ada ya Wan ya yang di daerah Jambi ya. Nah, itu memang tempat itu tempat prostitusi yang dulunya dipakai buat ini. Iya. Enak-enak Iya, gitu enak-enak. kan. Yang akhirnya tempat ini sampai sekarang tuh nggak laku-laku. Padahal strategis ya Wan ya. Itu di tengah kota, terus gede banget, ada kolam renang apa semua, tapi nggak terawat. Akhirnya dijual pun gak laku-laku karena ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebenarnya ada solusi. Makanya kalau kita berbicara tentang Feng Shui, Iya. nah itu pasti setiap sudut, setiap mata angin, setiap arah apapun itu punya solusinya. Oke. Itu loh. Jadi jangan takut kalau kalian misalnya punya properti nggak laku-laku, itu pasti ada ini. Ya bisa mungkin diskon itu lebih cepat sih. Iya. Tapi ada juga udah diskon rendah apa Masih tetap nggak udah kena diturunin juga ya. harganya nggak laku Nggak juga. laku juga ya. Karena emang dari aura tempatnya itu nggak bikin nyaman dan tidak membuat orang itu datang ke sana tuh tidak punya imajinasi gitu loh. Iya. Jadi kalau satu tempat sudah dibersihkan, sudah diproteksi dan sudah dibuka auranya, orang masuk ke tempat itu pasti mempunyai kayak impian, wah ini keren nih, gue bakal buat tempat studio di sini, gue bakal bikin di sini tempat ruang kerja gue, punya bayangan masuk ke situ. Nah itu dipasang jin baik, jin baik. Nah Ki, untuk bedanya nih rumah berhantu atau rumah kutukan, untuk cara penanganan ini sama atau berbeda Ki? Kalau untuk penanganan sendiri dari kedua itu sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Cuman ada yang memang apalagi rumah ini udah kutukan ya. Kutukan itu bisa dibilang kayak tusuk sate. Tusuk sate ataupun kiriman ya mungkin ya. Bisa jadi kiriman. Yang pernah ditanam orang suatu benda-benda mistis ataupun kayak sihir. Nah, itu memang harus ada ritual khusus di mana perjanjian itu harus dibuka dulu. Oke. Jadi kayak sigil itu harus dibuka dulu nih. Nah, gitu. Jadi dia emang harus dibersihin, negosiasi dan ritualnya pun harus khusus. Nah biasanya permintaannya aneh-aneh. Aneh-aneh ya. Iya. Kayaknya kita pernah deh yang sampai motong ayam apa gitu. Iya. Oh iya kita yang di Bekasi. Iya. Itu yang bener. Karena di belakang kan tumpukan sampah semua. Wah, itu parah. Lu lihat bener ada kebun pas belakang tuh sampah semua. Yang akhirnya emang energi negatif itu nyaman di situ. Udah gitu bawah lantai paling bawah lembab banget Ki. Lembab banget karena di bawah tanah kan. Iya, gelap. Wah, itu parah sih. Terus sering dilakukan hal-hal negatif. Itu lagi menambah lagi. Iya, sendiri ngenutup gitu loh. Ya, iya sih. Nah, ada enggak sih Ki efek sendiri nih, efek psikologis nih? Misalkan seseorang tinggal di rumah yang berhantu atau terkutuk Ki? Jadi dari psikologi sendiri itu berpengaruh besar karena tempat angker, tempat yang berhantu ataupun rumah yang penuh dengan gangguan mistis ataupun jin, ini akan berpengaruh ke pikiran, hati dan pendengarannya. Sehingga terkadang bisa jadi halusinasi, bisa terjadi seperti delusi dan dia timbul bisa terjadi cekcok juga, keributan, marah apa. Nah, energi negatif inilah yang nantinya yang bakal eksistensi menunjukkan sosok-sosok apa aja, sering ngelihat benda bergerak atau apa. Nah dia itu faktor besar ya di psikologis. Di psikologis ya, maksudnya kayak mereka ini berdampak ke aura mereka sendiri nggak sih dibawa keluar, kayak misalkan dia tinggal di satu tempat yang atau rumah yang kita katakan yang terkutuk nih, terus dia keluar terus aura dia tuh dilihat orang tuh kayak ini negatif nih gini, ada nggak sih dampak itu pasti gitu? Pasti ya, pasti karena dari rumah sendiri yang memang sudah dibilang terkutuk ataupun menyimpan energi negatif yang besar, itu berpengaruh auranya kepada psikologi seseorang. Nah yang akhirnya terbawa keluar. Nah apalagi kalau dia udah mengetahui histori dari cerita rumah ini, itu akan ngedoktrin pikirannya, membuat sebuah sugesti, afirmasi yang besar, dan itu menjadi sebuah kebenaran ataupun timbulnya efek-efek yang
kayak meyakinkan dia diri sendiri. Oke, sugestinya. Kayak, iya, ini kayaknya kayak ada dari rumah deh nih. Gue jadi kayak gini atau apa. Ah. Nah itu. Berarti secara nggak langsung si penghuni ini sendiri nih menyerap energi negatif itu ya? Iya, yang akhirnya timbul kecemasan, Oke. terus tidak nyaman di tempat itu tadi, timbulnya iya. perselisihan paham di rumah, keributan dan lain-lain. Oke. Nah, Ki, sepengalaman Ki Geni sendiri nih, untuk pembersihan spiritual selalu berhasil dalam menangani rumah, kutukan atau ada gagal nih? Dibilang gagal sih enggak ya? tetapi cuman apa ya, seperti agak lambat prosesnya ya. Karena setiap tempat itu berbeda-beda case-nya, berbeda-beda energi yang bakal kita hadapi. Nah inilah energi-energi ini terkadang ada yang memang bisa dibilang ini udah kita bukain auranya, tapi yang punya masih konsisten dengan harga yang tertinggi, bahkan yang nggak masuk akal. Iya. Gitu. Itu yang bikin terlihat tidak berhasil sebenarnya. Tidak berhasil karena dia masih apa ya, nahan di. Terus ada juga yang mereka itu memang kayak nganggap kan udah dibuka aura katanya, jadi nggak perlu dicat lagi lah, nggak perlu digini lagi lah gitu. Jadi nggak perlu dibersihin lah, orang udah dibukain aura. Jadi nggak gitu. Jadi emang kita punya treatment tersendiri khusus. Makanya tadi tempat ini emang harus layak dulu, dibersihkan dulu secara mata, kasat mata lah ya. Jadi memang harus dibersihkan, dicat, diperindah atau renovasi. Kalaupun memang tidak ada biaya lagi untuk renovasi, itu seenggaknya dibersihin aja lah. Dan harganya masuk akal ataupun sesuai dengan pasaran. Itu aja. Nah, apa nih yang bisa dilakuin nih? Misalkan mungkin kan dari penontonnya ada yang bertanya ya, kayak setelah nonton ini kayak apa nih yang mesti gue lakuin nih selaku pemilik rumah untuk mencegah energi negatif itu kembali nih setelah pembersihan yang dilakukan. Jadi setelah pembersihan spiritual ataupun supranatural ini dilakukan, seperti ruatan, ruqyah, masang proteksi, pasang, kalau biasa itu kita masang apa? Pasang delima ya. Benar. Jadi ada sempat kita masang juga zaman berapa tahun yang lalu tuh ya? 3 tahun kali ya. 2 tahun. 2 Jadi 2 tahun yang lalu itu memang satu perumahan full. Satu perumahan full itu kita memang kasih proteksinya pakai delima. Iya, itu berapa titik ya? Itu banyak 9. Lebih ya? Lebih itu. Oh lebih, gue lupa. Lebih soalnya kan saya yang yang gali ya. Dan karena sama tuh posisi propertinya itu di kuburan, bekas kuburan. Belakangnya masih kuburan. Bekas kuburan. Enggak, sebagian kan bekas kuburan. Iya benar. Yang akhirnya itu kita lakukan ritual kayak pembersihan dulu, disiramin dari ujung ke ujung. Berapa luas men? Capek kan? Asli. Itu bisa hampir, kalau aku bilang sih bisa 1,5 hektar kali ya. Kurang lebih setengah hektar, tengah kota lagi. Terus nggak laku-laku ya kan. Nah terakhir dapat kabar, alhamdulillahnya setelah itu emang habis terjual. Sold out semua. Sampai gua mau minta jatah 1 rumah nggak dikasih. Udah Ki, lu duit aja deh. Jadi emang harus dijaga. Jadi energi ini yang sudah itu dijaga dengan treatment khusus, seperti pembersihan, ruatan, rajin ibadah di sana. Kalau sudah ditempatin, kasih penerangan juga yang layak ya. Yang layak. Karena di tempat gelap, lembab itu akan mengundang energi-energi negatif ini bakal balik lagi. Intinya di maintenance lah ya setelah dilakukan ruatan atau pembersihan aura negatif. Dari kitanya tuh yang awam ya melakukannya dengan cara membersihkan, dan nggak bisa lebih layak lah, dan nggak bisa jarak jauh. Nggak bisa. Banyak orang yang mungkin kena scam kali ya. Dia bilang bisa ini bersihin jarak jauh, itu nggak bisa. Jadi emang harus datang langsung ataupun dengan media yang disarankan ataupun tutorial yang udah dibuat oleh praktisi. Berarti kalau untuk yang jarak jauh itu agak gua kurang riskan lah ya. Karena kurang maksimal ya. Bisa cuman kurang maksimal. Jadi emang harus yang ahlinya turun ke sana dan memberikan saran-saran yang masuk akal, serta saran-saran yang memang ini di jalurnya supranatural. Gitu.
Jadi cari yang memang meyakinkan lah. Ya, jadi sebelum apa ya, riset dulu lah ya. Betul. Kalau bisa dari mulut ke mulut. Ya, Nah, benar-benar. dari mulut ke mulut ke mulut. Nah. Jangan dong, bahaya. Banyak mulut, jadi banyak bacot. Iya.